Ya, halo guys, berjumpa lagi dengan Oma Kidul TV. Di channel ini kita akan memberikan sedikit pembahasan ya, bagaimana sablon manual dari awal hingga sampai akhir nanti. Nah, ini sebelumnya kita campur dahulu obat afteruk yang kita pakai. Untuk perbandingannya biasanya rata-rata itu 1:10, yang 10 itu emulsi, dan yang satu ini kaliumnya atau obat kuningnya. Nah, setelah itu kita aduk-aduk sampai merata, tercampur merata. Dan di samping ini juga ada coater sebagai alat untuk meratakan emulsi ke screen. Ya, kita oles di depan belakang satu kali dengan tipis dan merata ya teman-teman. Semakin rata hasil afterukan kalian akan semakin bagus nanti hasilnya. Nah, kita sudah menyiapkan 4 screen untuk desain ini. Ini adalah dryer rak pengering kami yang kita bikin sendiri, karena tujuannya untuk proses pengeringan screen dengan posisi seperti ini itu akan memudahkan emulsi semakin turun ya teman-teman. Jadi nanti akan semakin maksimal. Di dalam sana juga ada pengeringnya. Nah, nanti kita tunggu sampai benar-benar kering, dan setelah kering kita juga menyiapkan ini adalah meja expose kami. Ini adalah film atau media polyfilm yang kita pakai untuk desain ini. Nah, desain ini teman-teman nanti ada tutorial bagaimana cara pecah warnanya ya di video selanjutnya. Di sini saya menggunakan raster 55 LPI dengan sudut 25 derajat. Nah, setelah kita menunggu screen kering, benar-benar kering, kita keluarkan satu persatu. Kita expose untuk keempat film nanti. Nah, kita juga memberikan spon agar gambar semakin terfiksasi ya teman-teman, semakin menyatu. Jadi tidak ada celah ruang di film dan screen. Kita kunci di sini. Untuk waktu penyinarannya ya teman-teman ya, biasanya tergantung meja kalian ya. Untuk di sini saya menggunakan 8 lampu LED. Kira-kira saya membutuhkan waktu kurang lebih 2 sampai 2,5 menit. Itu juga tergantung obat emulsi yang kalian pakai ya teman. Jadi nanti eksperimen sendiri di rumah berapa waktu yang tepat. Nah, setelah diekspos selama 2 menit, kita basahi dulu screen depan belakang agar emulsi lunak ya teman-teman, dan nanti akan mudah disemprot. Nah, ini kita basahi. Nah, untuk screen yang susah disemprot itu biasanya gambar masih belum lunak ya, atau emulsi masih belum lunak. Jadi kita biasanya diamkan dahulu kira-kira 1 menit 2 menit, nanti baru itu kita semprot atau kita buka gambarnya. Ya, ini adalah lampu ya sebagai pembantu agar mudah ketika proses penyemprotan. Karena untuk menyemprot raster itu teman-teman nggak boleh langsung pakai tekanan tinggi ya. Jadi kita biasanya menggunakan alat semprot burung seperti ini. Nah, setelah itu setelah semua screen sudah disemprot, nah kita akan proses masuk ke sablonnya. Kita pasang dulu kaos di meja kalian. Saya menggunakan meja Thailand. Nah, di sini saya menggunakan screen aluminium ya teman-teman. Jadi untuk meja Thailand itu sudah ada relnya. Jadi kita tinggal pasang pengait yang atas sama bawah. Kita pasang dahulu ini screen 1, dan yang screen pertama ini akan menjadi acuan ya. Kita sablon sama registernya yang sudah ada di gambar. Kita paskan dulu posisi gambar agar di tengah. Kita kunci. Jadi untuk gambar ini saya menggunakan 4 screen 4 warna ya teman-teman, menggunakan tinta. Nah, ini Terus telekono. Iya. Bisa.
kita siapkan rakel. Saya menggunakan rakel kotak dengan kekerasan 85A. Kita balur, kita gesut satu kali. Nah, kita gesut dengan registernya teman-teman ya. Jadi untuk fungsi register ini nanti sebagai acuan ya untuk screen selanjutnya yang akan kita setel di gambar ini. Kita keringkan dulu dengan hot gun. Nah, ini untuk screen kedua kita pasang dan kita sesuaikan ya, cross atau registernya nanti harus benar-benar persis ya di tempat sebelumnya ya teman-teman ya. Selanjutnya setelah screen kita sudah setting semua, kita memasuki proses sablon pada kaos. Yang pertama, desain ini saya menggunakan dasaran abu-abu. Kita balur, kita gesut 2-3 kali gesut. Kita tutup kembali atau kita balur. Teknik seperti ini biasanya floating ya teman-teman. Tadi gambar kita tutup dahulu dengan tinta, lalu kita gesut. Screen pertama atau gambar pertama kita cukup keringkan, jangan sampai matang dulu, cukup kering di tangan. Nah, untuk screen kedua ini underpass putih, balur gesut 2 kali. Untuk underpass putih ini kita benar-benar keringkan dengan hot gun, tapi jangan sampai matang, kita cukup keringkan agar warna berikutnya itu tidak nempel di screen ya teman-teman ya. Jadi kalau gambar yang tidak dikeringkan biasanya nanti akan semakin pudar warnanya. Tetapi untuk screen ketiga ini, warna biru cyan ini, dan screen selanjutnya atau warna ungu violet, kita teknik wet on wet ya teman-teman. Jadi tidak perlu dikeringkan. Tujuannya itu agar warna gradasinya muncul ya teman-teman ya, antara biru dan magenta. Nah, ini adalah warna terakhir atau screen terakhir ya teman-teman. Kita menggunakan violet neon. Sekian dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan nantikan video-video selanjutnya.